mengikuti virtual kita. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, puji Tuhan baik. Baik, saya dengan Miss Yesi, saya akan memandu acara kita untuk siang hari ini. Baik, terima kasih buat adik-adik, mungkin juga Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung bersama kami untuk acara virtual kita hari ini. Jadi hari ini kita akan banyak kegiatan ya untuk virtualnya, nanti akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen Harapan Bangsa, yaitu dengan Miss Ami. Kemudian nanti akan kita saksikan untuk video sekolah karya. Dan nanti kita akan ada sesi webinar. Nanti buat Bapak Ibu bisa standby di depan kamera, depan laptop. Untuk kami bisa, kita sama-sama belajar nih untuk mempersiapkan anak untuk masuk di sekolah dasar. Nah, setelah itu, nanti kita akan adakan untuk trial class online. Jadi adik-adik nih yang penasaran bagaimana sih pembelajaran di SD Harapan Bangsa? Nanti adik-adik bisa mengikuti trial class kita di sesi terakhir. Nanti pembelajarannya matematika. Baik, mungkin sekali lagi saya mau sapa nih buat adik-adik. Ini atas nama Shine. Halo Shine, apa kabarnya? Boleh di-unmute? Oke, mungkin belum ya. Gimana? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya adik-adik. Nah, kita akan langsung saja untuk melihat dan menyaksikan sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen Harapan Bangsa. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan calon siswa SDK Harapan Bangsa. Saya ucapkan selamat datang dan saya sangat bersuka cita menyambut Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian di sekolah kami, di Sekolah Karya SDK Harapan Bangsa Balikpapan. Senang sekali hari ini kita bisa melaksanakan virtual open house. Jadi walaupun masih dalam masa pandemi, tapi kita tetap mau memberikan yang terbaik supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih dekat sekolah kami. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar banyak hal tentang sekolah kami, tapi di acara ini kita akan lebih banyak lagi mendapatkan edukasi, informasi, dan bahkan bisa berkenalan langsung dan mengalami trial class dengan guru-guru kita di Harapan Bangsa. Sekolah kami sejak awal berkomitmen memberikan layanan yang terbaik dalam dunia pendidikan bagi semua anak-anak yang bergabung dan terutama juga untuk orang tua. Kita mau menjadi lembaga pendidikan yang mengajak setiap orang-orang yang ada dalamnya untuk belajar dan bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Kami percaya orang tua bukanlah klien atau customer, tapi kita partner. Kita adalah mitra dalam mendidik anak. Dan setiap orang tua harus bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membangun anak-anak kita dalam karakter, dalam intelektualitas mereka, dalam spiritualitas mereka. Jadi, Bapak Ibu memang perlu mendengar banyak informasi terlebih dahulu agar Bapak Ibu dapat menentukan pilihan yang tepat di sekolah kami. Dan pasti juga akan mendengar banyak hal tentang filosofi sekolah kita, tentang program-program kita, tentang kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak-anak. Karena bagi kami, sekolah harus menyenangkan, sekolah harus ramah anak, dan sekolah harus berkomitmen melalui setiap tenaga pendidik yang ada untuk memberikan layanan yang terbaik bagi setiap anak-anak. Karena ini rumah kedua bagi mereka. Nah, di acara ini nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan apapun informasi yang ingin diketahui kepada rekan-rekan kami, dan juga Bapak Ibu bisa langsung mengadakan konsultasi ya mengenai perkembangan anak masing-masing, dan guru-guru yang akan mengajar anak-anak di trial class juga akan langsung berinteraksi dengan anak-anak kita. Kita mengadakannya secara online karena memang di masa pandemi ini semua kelas kita lakukan secara virtual, dan juga kita akan mengambil kegiatan-kegiatan yang menarik di kelas English dan juga Math mereka. Baik Bapak Ibu, jadi saya selaku kepala sekolah dengan rindu akan menanti Bapak Ibu di sekolah kita, dan kita akan bertemu bersama-sama untuk kita mendidik anak-anak kita selama berada di sekolah dasar. Terima kasih dan selamat menikmati setiap momen, setiap rangkaian kegiatan yang ada, dan semoga kita bersama-sama bisa mendidik anak-anak kita untuk bertumbuh dalam karakter, untuk bergerak ke tujuan hidup mereka, dan juga untuk berdampak dengan potensi maksimal mereka di sekolah karya Harapan Bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat selalu. Hai,
Senang sekali kami semua dari Sekolah Harapan Bangsa dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Untuk di tahun ajaran ini kita bisa memperkenalkan konsep baru sekolah kita. Saya sangat antusias dan sangat bersemangat karena pasti akan ada hal yang baru yang luar biasa untuk sekolah kita bisa mempersiapkan generasi yang terbaik bagi Indonesia di tahun ajaran ini. Apa itu? Mari kita tunggu sama-sama informasinya. Pendidikan Indonesia saat ini banyak memberikan kesempatan anak-anak untuk tahu apa. Namun tidak ada kesempatan untuk anak-anak bisa apa. Ki Hajar Dewantara memberikan kesempatan kita untuk belajar lewat pengalaman. Mengalami ini harus diberikan oleh sekolah. Harapan Bangsa melalui kesempatan ini mereformasi belajar itu bukan tahu apa, namun bisa apa. Pertanyaannya, belajar itu apa? Bicara belajar, kita bicara tentang memberikan kesempatan bukan baca, tulis, dan hitung, namun memberikan kesempatan untuk anak-anak bergerak, berbicara, membuat, dan melakukan sesuatu dalam proses belajarnya. Kesempatan itulah pengalaman, itulah pembelajar. Harapan Bangsa ambil bagian itu, memberikan layanan itu agar anak-anak bisa berdampak di masa depannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendidik anak-anak dengan benar? Apakah sekolah sudah menghasilkan generasi yang siap bekerja dan siap menghadapi dunia nyata? Yang kita khawatirkan, mereka hanya lulus menjadi anak-anak didik yang mampu mengerjakan tes, mampu mengerjakan soal, tapi tidak mampu berkarya nyata dan berinovasi di dunia nyatanya nanti. Hasil PISA Internasional tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-6 terbawah dalam asesmen membaca, kemampuan matematika, dan juga sains. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat penalaran dan juga inovasi yang kurang, sehingga akhirnya anak-anak Indonesia perlu lebih dipacu dalam kemampuan kognitif dan intelektualnya. Di sisi lain, prestasi miris diraih oleh Indonesia sebagai negara dengan peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal terjadinya kasus bullying. Ini menunjukkan karakter anak-anak bangsa yang butuh untuk segera mendapatkan perhatian dari kita. Berarti dalam hal kognitif maupun karakter, generasi bangsa ini perlu segera mendapatkan terobosan dalam pendidikan mereka. Dengan semua alasan tadi, dengan semua data tadi, maka Harapan Bangsa tidak bisa lagi main-main dalam mencerdaskan anak Indonesia. Oleh sebab itu, Harapan Bangsa akan mengenalkan sesuatu yang baru untuk anak-anak kita, untuk revolusi pendidikan kita. Sekolah karya. Sekolah karya. Pertanyaannya, kenapa kami menyebutnya sebagai sekolah karya? Yaitu kebutuhan skill abad 21 yang saat ini harus hadir untuk anak-anak Indonesia. Yaitu kita bicara tentang karakter, kompetensi, dan literasi. Bicara karakter, kita bicara tentang bukan sekedar tentang kejujuran, namun juga bagaimana etos belajar dihadirkan lewat pembelajaran. Misalnya, kita ingin anak kita jujur tapi dia tak tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Atau sebaliknya, kita ingin keduanya hadir. Itu karakter. Ketika kita bicara bergerak, melakukan, membuat, dan berkomunikasi dalam proses belajar, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana mengajar anak-anak untuk bisa menjadi kompetitif, menjadi kritis dalam segala hal, dan menyelesaikan semua masalah dalam konsep-konsep yang baik dan sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Lalu bicara literasi, saatnya kita kembalikan anak-anak untuk memahami setiap informasi yang didapat dalam proses belajarnya atau di luar belajarnya. Misalnya seperti kalau kita bicara tentang literasi, ada 4 hal yang menjadi prioritas dalam literasi, yaitu bagaimana dia mengolah informasi teknologi, mengolah informasi bacaan, keuangan, hingga budaya lokal. Ilmu perkembangan otak manusia membagi perkembangan otak anak ke dalam 3 tahapan. 7 tahun pertama, dari anak berusia 0 sampai 7 tahun, kita harus fokus kepada kecerdasan emosi dan kinestetiknya. Hal ini mengambil proporsi sebesar 45%, sedangkan kognitif cukup 10% saja. Karena kognitif ini akan dipengaruhi banyak oleh emosi dan kinestetiknya. Di tahap kedua, ketika anak berusia 7 sampai 14 tahun,
kecerdasan kognitifnya sudah bisa kita tingkatkan penanamannya menjadi 50%. Di bagian ini, emosi dan kinestetiknya sudah mengalami penurunan. Artinya, di masa ini kita sudah bisa memberikan banyak informasi yang akan menambah kecerdasan intelektualnya. Di tahap yang ketiga, anak kita akan mulai meningkat dalam kecerdasan kognitifnya menjadi sebesar 60%, sedangkan kecerdasan emosi dan kinestetiknya menjadi sebesar 30 dan 10%. Nah, di masa inilah kita akan menuai anak-anak yang memiliki akhlak mulia karena mereka sudah mulai berkembang dalam fungsi pengambilan keputusan, penanaman nilai, dan sebagainya. Dan di tahap inilah kita akan melihat karakter anak-anak yang berkembang dan merupakan bentukan dari kedua tahapan sebelumnya. Ketiga tahap perkembangan anak tadi kita analogikan seperti tunas yang sedang bertumbuh. Tahap 7 tahun pertama dimulai dari anak berusia playgroup sampai dengan mereka duduk di kelas 3 SD akan disebut dengan tahap di mana mereka bertumbuh. Kita analogikan seperti benih yang sedang mengalami pertumbuhan dan kemudian tunasnya muncul. Di tahap kedua kita sebut sebagai tahap bergerak. Ketika tunas mulai memunculkan akarnya dan mulai bergerak di dalam tanah untuk bertumbuh lebih besar lagi. Tahap ini akan dilaksanakan ketika anak mengalami usia dari kelas 4 SD sampai kelas 9 SMP. Dan di tahap ketiga adalah ketika anak berada di bangku SMA, kita sebut dengan tahap berdampak, di mana mereka kita analogikan seperti pohon yang telah bertumbuh, sudah menghasilkan buah dan sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan di tahap inilah kita anggap anak-anak sudah mulai menghasilkan dampak bagi orang-orang di sekitarnya dan juga bagi masyarakat. Kami ingin membangun pendidikan anak yang memperhatikan 5 aspek secara holistik, yaitu emosional, intelektual, sosial, spiritual, dan fisik motorik anak. Dengan memperhatikan kelima aspek ini, kami harapkan anak-anak bertumbuh dengan maksimal. Jadi tidak hanya memperhatikan kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga seluruh aspek kehidupannya yang saling berkaitan, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang benar-benar utuh dan juga bisa berkembang dengan maksimal dalam segala hal. Kelima prinsip pendidikan holistik tadi kami singkat dengan sebutan karya. Terdiri dari karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan juga aksi nyata. Harapan kami dengan memperhatikan kelima aspek karya ini, anak kita benar-benar tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang berkarakter, mencapai potensi maksimal mereka, dan juga maksimal berinovasi dan berkarya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Memasuki tahun ke-15 sejak berdirinya, Sekolah Harapan Bangsa memandang perlunya kita untuk kembali lagi melihat visi yang semakin dipertajam. Kita akan memasuki masa yang baru, musim yang baru dengan kualitas pendidikan yang semakin ditingkatkan. Dan inilah visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan di Harapan Bangsa sebagai sekolah karya. Sekolah karya, identitas baru dengan tagline yang baru itu adalah bertumbuh, bergerak, berdampak. Sekolah karya definisinya selain 5 dasar prinsip pendidikan harapan bangsa, juga merupakan definisi bagaimana karya itu harus hadir melalui kegiatan-kegiatan anak-anak, idenya anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari atau saat ini. Semoga apa yang dilakukan anak-anak tak berhenti di sekolah, namun hingga masyarakat, seperti pada Tripusat Ki Hajar Dewantara. Bertumbuh, bergerak, berdampak adalah bentuk optimalisasi visi sebelumnya, yaitu KTP. Bagaimana kami menyiapkan anak-anak Indonesia melalui proses pendidikan yang baik. Pada pelaksanaannya tentu memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa mengeksplorasi ide, manfaat, penciptaan, hingga menemukan sebuah prosesnya. Di dalam proses itu menciptakan sebuah dampak dalam belajar atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, sekolah karya bukan tentang karakter saja, tapi memberikan makna kepada siapa saja yang ada di sekitarnya hingga masyarakat.
terutama teman-temannya. Untuk itu, kami kenalkan karya otentik dari anak Indonesia melalui Harapan Bangsa yang kami sebut dengan STUDEX. STUDEX, singkatan dari Student Exhibitions. Kenapa Student Exhibitions? Karena selain merupakan singkatan dari Student Exhibitions, juga merupakan bagaimana kesempatan anak-anak saat ini untuk bisa berbicara banyak di depan masyarakat hingga menunjukkan karyanya melalui komunikasi verbal, tak hanya tulis, yang kita kenal secara global dengan sebutan pitch deck. STUDEX merupakan bentuk karya otentik anak-anak Indonesia, sehingga di dalamnya ada 3 hal penting kenapa STUDEX harus dilakukan tahunan. Yang pertama, merupakan ajang penilaian bagi guru menentukan apakah dia memberikan manfaat dalam proses belajarnya, berdampak atau tidaknya. Inilah ukuran sekolah karya yang dinilai bukan dalam bentuk angka-angka, tapi melalui kreativitas yang sifatnya otentik, nyata, bisa dilihat, bukan abstrak. Yang kedua, merupakan ajang di mana bisa melibatkan sekolah-sekolah lain untuk hadir menyaksikan, disaksikan tak hanya oleh temannya, tapi juga oleh masyarakat, hingga siapa saja yang hadir untuk menyaksikan temuan-temuan anak-anak Indonesia melalui Sekolah Harapan Bangsa. Dan yang terakhir, keterlibatan kolaborasi. Harapan Bangsa melalui STUDEX-nya menjadi ajang di mana setahun sekali melibatkan orang-orang kreatif yang mungkin tak hanya datang dan melihat, dan tak hanya datang dan menilai, tapi juga menjadi tempat di mana anak-anak bisa menunjukkan karyanya, juga mungkin bisa belajar melalui mereka-mereka yang sudah lama terjun di dunia kreativitas. 3 hal ini, kenapa STUDEX harus hadir di Harapan Bangsa, dan saat ini juga kita mulai melalui sekolah karya, bertumbuh, bergerak, dan berdampak. Jadi anak-anak Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Sekolah yang mengutamakan pembelajaran dan penilaian berbasis karya, di mana mereka akan menghasilkan karya unggul bagi Indonesia di masa depan mereka. Mari kita bersama bertumbuh, Bergerak, berdampak sekolah karya di Harapan Bangsa. Bertumbuh dalam karakter, bergerak ke tujuan hidup, berdampak dengan Itu potensi dia maksimal. untuk sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen Harapan Bangsa dengan video sekolah karya. Wah, mungkin adik-adik ini sudah tidak sabar untuk mengikuti trial kelas online ini ya. Sabar ya adik-adik, setelah ini kita akan ada sesi webinar. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mr. Rio. Mr. Rio ini akan menjadi pembicara untuk sesi kita webinar hari ini. Nah, sebelumnya mungkin bisa Bapak Ibu mungkin bisa mendampingi anaknya juga untuk kita sama-sama bisa mengupas sedikit tentang kesiapan anak untuk masuk di sekolah dasar. Nah, beliau adalah Mr. Rio Setiawan, MPC psikolog. Nah, beliau ini juga sebagai psikolog di Sekolah Harapan Bangsa, dan beliau juga berpraktik di 3 biro psikologi dan dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, apa kabar Mr. Rio? Halo, kabar baik. Baik, puji Tuhan. Nih, adik-adik, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti untuk webinar kita hari ini ya. Jadi, webinar kita temanya kesiapan anak untuk masuk di sekolah dasar part kedua, Mister. Karena sebelumnya di part pertama kita sudah adakan di Open House tahun 2020. Nah, kali ini kita part 2 akan membahas sedikit nih mengenai kesiapan anak-anak untuk bisa masuk di sekolah dasar. Nah, gini Mister, jadi sebenarnya kebanyakan nih orang tua bertanya-tanya apakah masuk di sekolah dasar itu ada usia minimal apa tidak, Mister? Apakah ada tahapan perkembangan anak itu yang untuk berkaitan dengan usianya? Itu gimana ya, Mister ya? Ini sampai dibuat part kedua ya, Iya, Miss, ya. bener banget. Saking serunya dan saking banyaknya orang tua yang bertanya-tanya nih soal apakah anak-anaknya siap atau enggak sih sebenarnya Iya. masuk ke sekolah dasar, begitu ya. Nah, untuk masuk ke sekolah dasar sebenarnya kita juga perlu untuk mempertimbangkan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, gitu ya. Gitu. Yaitu di usia 7 tahun. Sebaiknya kan di usia itu ya sebenarnya. baik. Tapi sekurang-kurangnya bisa di usia 6 tahun. Bapak Ibu sekalian gitu. Dan juga kalau misalnya tuh ternyata Bapak Ibu merasa bahwa anaknya sebenarnya sudah cukup matang gitu ya, belum sampai usia 6 tahun, masih di 5 tahunan, boleh atau enggak
sebenarnya pemerintah memperbolehkan loh gitu ya. Jadi sebenarnya boleh asalkan ada memang asalkan memang ada pengukuran dari tenaga profesional, yaitu dari psikolog. Seperti itu. Kenapa sih harus seperti itu? Karena sebenarnya ada alasan-alasan di balik itu, Miss. Gitu. Alasannya apa sih? Ini bukan sekedar alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah, tapi ini terkait dengan tahapan perkembangannya anak. Oh, ada tahapannya ya, Mister, ya, perkembangan itu ya. Perkembangan itu ada tahapannya, jadi setiap anak itu punya perkembangan yang unik begitu, tapi tetap ada pola umumnya sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa sih harus di usia 6 atau 7 tahun begitu? Nah, ini akan yang coba kita jelaskan atau kita diskusikan secara lebih dalam gitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan mencoba menjelaskannya dengan teori perkembangan kognitif dulu deh. Oke, gitu baik. Ya. Perkembangan kognitif itu di anak 2 sampai 6 tahun itu di tahapan praoperasional. Gitu, di tahapan praoperasional ini mereka belajar untuk memberikan simbol atas benda-benda di sekitar mereka. Gitu. Jadi cara mereka mengenal dunia itu adalah dengan cara memberikan simbolisasi kepada benda-benda tersebut. Misalnya aja nih, ini apa nih namanya? Nanti mereka kemudian diarahkan untuk mengetahui bahwa ini bunga, ini meja, gitu ya. Nah, itulah yang membuat anak-anak ini bisa mengenal dunianya. Mereka memberikan simbol, bahasa atau nama itu adalah simbolnya. Gitu. Yang terbang itu burung. Yang bisa terbang itu burung. Nah, itu simbol. Jadinya ya. Nah, simbolisasi di masa praoperasional itu sebenarnya terkait sekali dengan cara berpikir yang masih egosentris. Gitu. Masih berpikir ala mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi mereka bereksplorasi seluas-luasnya, orang tua bisa mengarahkan begitu ya. Nah, itu lebih berada di usia 6 tahun ke bawah. Gitu. Nah, kemudian di usia-usia SD itu udah masuk ke tahap operasional gitu ya. Sebenarnya sebelumnya praoperasional, ya ini operasional nih, operasional konkret. Operasional konkret itu udah lebih mereka sudah bisa mempertimbangkan sisi-sisi dari orang lain, gitu ya. Jadi nggak egosentris lagi sama pemikirannya, gitu. Jadi mereka mulai memasukkan, bisa mulai denger nih, ya kalau misalnya yang baik itu begini, yang buruk begini, misalnya seperti itu udah mulai bisa diarahkan karena apa? Sudah mulai ada pola berpikir yang reversible namanya. Jadi sudah berkebalikan, gitu ya. Nah, di anak-anak ini nanti terkait banget tuh sama apa yang mau diajarkan sama Miss Lulu. Misalnya nih di dalam matematika. Gitu ya. Kalau anak-anak yang masih di usia 6 tahun ke bawah itu masih misalnya dibilangin 1 tambah 1 berapa? 2 gitu ya. Nah, mereka langsung bisa berpikir dengan cara seperti itu. Tapi misalnya dikasih tahu nih, 1 tambah 1 itu 2, terus habis itu kalau itu sama nggak dengan 4 dikurang 2? Nah, itu sudah berpikirnya udah lebih rumit lagi, udah lebih reversible lagi, udah lebih kritis lagi gitu. Makanya perkembangan otaknya sebenarnya mengizinkan dia untuk bisa masuk ke mendapatkan pelajaran SD itu di usia-usia tertentu. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa ada loh perkembangan-perkembangan yang unik. Jadi maksudnya anak-anak itu sudah mencapai usia itu padahal usianya belum nyampe situ. Oh gitu, bisa ya Mister ya? Bisa, sangat mungkin. Gitu. Nah, itu baru dari satu aspek ya. Nanti akan ada banyak sekali aspek mungkin yang mau dijelaskan juga dari aspek psikososial deh gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari tayangan yang akan ditampilkan di sini, tayangannya untuk perkembangan psikososial gitu ya. Oh, nanti akan ada tampilannya. Ada tampilannya begitu ya, supaya nanti lebih mudah untuk dibayangkan. Tadi kan baru dari sisi kognitif nih. Nah, sekarang nih ada yang dari sisi psikososial. Nah, ini nih tampilannya ya, bisa dilihat di atas di sini. Jadi pada umur-umur, nah kita tuh bacanya mulai dari yang warna merah tuh, Miss Yesi. Yang ya, ada infansi dan terus seperti itu ya. Di umur-umur yang itu tuh usia preschool, kita lihat ada inisiatif gitu ya versus guilt. Jadi ini untuk anak-anak di usia 6 tahun, 7 tahun ke bawah, itu mereka masih mengembangkan inisiatifnya. Mereka masih senang tuh tabrak sana, tabrak sini gitu ya istilahnya. Berinisiatif sekali lagi senang coba-coba beragam hal gitu. Nah, kalau misalnya itu bakal diteruskan gitu, maka mereka akan berkembang jadi anak-anak yang penuh dengan inisiatif. Tapi kalau misalnya banyak dilarang gitu ya, mereka akan jadi anak-anak yang penuh dengan rasa bersalah. Guilt-nya yang jadi berkembang gitu.
Nah, masalahnya pada saat masuk SD, mereka udah nggak mungkin lagi untuk mau semau maunya aja, Iya, benar. gitu ya. Udah mulai ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu sekalian di usia SD adalah nanti mulai muncul tuh yang namanya tugas, yang namanya PR, yang namanya ujian, gitu ya, akan lebih menantang lagi. Karena itu mereka nggak bisa berinisiatif sebebas-bebasnya, gitu. Karena kenapa? Di situ di usia school age kita lihat di bawah yang warna hijau, di situ mereka sedang dalam masa industri. Industri itu mereka sedang mau membuat sesuatu, membentuk sesuatu dari dirinya. Karena itu self controlnya harusnya udah lebih baik. Nah, karena alasan-alasan itulah makanya sebenarnya oh ya tadi yang industri itu di umur 7 sampai 12 ya gitu. Nah, karena alasan-alasan itu makanya akan lebih tepat kalau anak-anak itu di usia 7 sampai 12 masuk ke SD-nya. Tapi sekali lagi gitu ya, akan sangat mungkin ada keunikan-keunikan nih. Ada ya bahasanya mungkin jadi anomali gitu ya. Hal-hal yang tidak biasa dalam perkembangan anak. Sangat mungkin belum nyampe usia itu udah ke tahap industri di saat mungkin. Bisa, ya? Sangat mungkin gitu. Ini hanya pola umum saja. Jadi yang mungkin bisa disarankan adalah kalau Bapak Ibu merasa anaknya sebenarnya cukup matang kok gitu ya, nggak ada salahnya untuk coba diteskan. Gitu. Ada tesnya ya, Mister, ya? Ada tesnya, benar. Gitu. Ini sekilas tentang tahapan perkembangan. Ada banyak sekali sebenarnya bidangnya gitu ya. Oke. Itu berarti tesnya Mister, tesnya dengan psikolog ya Mister ya? Tesnya harus dengan psikolog. Jadi yang bisa melakukan tesnya adalah psikolog tenaga ahlinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke dokter anak, ke psikiater, nanti akhirnya juga bakal di-refer ke psikolog. Psikolog ya. Karena memang psikotes itu khusus yang bisa melakukannya adalah tenaga psikologi, psikolog ya jadinya. Baik Mister. Baik Mister, ini sebenarnya ada lagi pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu juga sering menanyakan nih. Kalau masuk SD, apakah harus bisa calistung? Seperti itu Mister. Nah ini pertanyaan yang sangat banyak Mister ya, karena menjadi kekhawatiran buat orang tua juga. Kalau misalnya masukkan di SD, anaknya belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung, berarti otomatis belum bisa siap untuk masuk di SD. Itu gimana ya Mister ya? Ini nih yang hal yang mungkin perlu untuk perlu untuk direvisi gitu ya, dipahami bersama bahwa sebenarnya calistung itu tidak menjadi hal yang mutlak untuk dikuasai oleh anak-anak yang belum masuk SD gitu. Kenapa seperti itu? Karena nah itu tadi ya, jadi dari prosesnya sebenarnya tadi dari proses perkembangan kognitif, dari perkembangan psikososial, sekarang dari proses perkembangan kebahasaan gitu ya. Yang bertanggung jawab sama soal kebahasaan di otak kita tuh namanya area Broca gitu ya. Buat ini informasi buat Bapak Ibu sekalian gitu, area Broca ini matangnya itu di usia 7-8 tahun. Gitu. Jadi itulah yang mengatur anak untuk bisa baca, bisa tulis, bisa hitung gitu. Sementara lalu gimana nih? Padahal baru masuknya usia 7, jangan-jangan ada masuknya usia 6 gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya membuat suatu alur berpikir bahwa sebenarnya calistung itu tidak menjadi syarat untuk bisa masuk ke SD gitu. Iya. Karena di kelas 1, nah ini saya juga senangnya sepakat nih ya sama sama guru-guru di Harapan Bangsa gitu, bahwa mereka ngajarin calistung loh nanti di kelas 1. Jadi jangan khawatir belum bisa calistung jadinya mundur, nggak mau masuk kelas 1 dulu kembali gitu. ke TK gitu maksudnya. Padahal memang belum gitu ya. Di TK kita ada pengenalan huruf begitu. Nah, tapi untuk membacanya itu akan dilakukan di usia SD karena alasan yang tadi, area Broca-nya tadi di otaknya itu area kebahasaannya baru berkembang di usia tersebut. Baik. Berarti calistung ini tidak terlalu begitu penting juga ya Mister, karena harus berkembang sesuai dengan perkembangan anaknya juga ya. Iya, berkembangnya nanti kok. Baik. Berarti itu modal untuk masuk di sekolah dasar tuh apa ya Mister ya? Kalau mungkin bisa disimpulkan, mungkin belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung, itu modalnya berarti apa Mister? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Nah, modalnya itu adalah yang pertama. Jadi ada beberapa modal gitu yang mungkin akan dibahas dengan lebih rinci di pertemuan lainnya gitu ya, supaya penasaran nih ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah mengenal simbol gitu. Kenal simbol ini adalah modal untuk bisa baca soalnya nantinya gitu. Nah, mengenal simbol itu dipelajari pada saat mereka TK. Misalnya yang begini tuh hurufnya A. Seperti itu yang kayak segitiga gitu ya. Itu namanya huruf yang A. Kemudian kalau misalnya yang begini tuh setengah lingkaran namanya, itu akan menjadi diinstall
pikiran anak-anak bahwa itu akan menjadi suatu sumber untuk bisa nanti menulis huruf N, untuk bisa membentuk gambar pelangi, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang memahami simbol. Yang kedua, motorik halusnya itu juga baik, dalam keadaan yang baik. Dalam artian mereka udah bisa memegang pensil dengan mantap, karena nanti kan mulai paper and pencil test tuh, yang akan dilakukan di SD gitu. Jadi itu yang perlu untuk dilihat. Kemudian hal-hal lainnya lagi, awareness pada lingkungan sosial gitu ya, karena seperti yang tadi di psikososial dan perkembangan kognitif tadi, mereka kan perlu untuk bisa mulai memikirkan apa yang orang lain sampaikan. Egosentrismenya udah mulai dibuang. Nah gitu. Jadi itu adalah hal-hal sedikit hal yang kira-kira perlu untuk dipersiapkan masuk ke lingkungan SD gitu. Baik, berarti harus mempersiapkan untuk mungkin pengenalan simbol-simbol gitu ya, Mister ya, supaya bisa tahu mungkin ya segitiga itu berarti A gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya bola itu ya berkaitan dengan O atau nol seperti itu ya, Mister ya. Berarti belajar lebih ke konsep seperti itu ya. Bukan ke membacanya, bukan ke menulisnya ya, tapi modalnya untuk bisa melakukan itu. Gitu. Baik. Mungkin sebelum lebih lanjut, saya membuka ruang pertanyaan nih buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar kesiapan anak untuk masuk di SD, Bapak Ibu mungkin bisa membuka kameranya dan membuka mungkin speakernya atau mute-nya di unmute ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa lambaikan tangan atau di chat di layar Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oh, mungkin belum ada ya. Nanti selang berjalannya nanti bisa ditanyakan. Nanti saya akan buka pertanyaan kembali. Boleh. Iya. Berarti Mister kalau misalnya ada tes seperti itu ya yang tadi dibahas untuk usia kurang. Betul. Nah, apakah tes itu bisa dipelajari, Mister? Nah, itu dia tuh. Nanti dikira karena udah tahu gitu ya, karena udah tahu kontennya tentang itu ya, ternyata bisa udah mantap motorik halusnya, social awareness-nya tuh muncul, kemudian terkait dengan pengenalan simbol begitu, berarti bisa dipelajarin dong. Nah, sayangnya nih Bapak Ibu, sebenarnya itu hal yang tidak bisa dipelajari gitu ya. Kenapa nggak bisa dipelajari? Karena psikotes ini yang dilihat atau yang diukur itu adalah potensi. Gitu. Potensi ini sesuai dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, gitu ya. Jadi kapan sih Tuhan mulai membuka kemampuan anak ini untuk bisa seperti itu? Itu namanya potensi. Gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, biasanya secara umum umur 6, 7, 8 itu potensi itu sudah mulai kelihatan karena itu mereka bisa untuk melanjutkan sekolah di SD seperti itu. Nah, sementara untuk hal-hal yang dipelajari itu namanya kompetensi. Beda. Itu hal-hal yang dipelajari gitu ya. Jadi misalnya aja matahari terbit dari barat atau timur gitu. Nah, itu kan tinggal dikasih tahu gitu ya. Nah, psikotes itu sifatnya tidak seperti itu. Bukan hal-hal yang bisa dipelajari. Jadi karena yang dilihat adalah modalnya. Tuh, jadi ada 10 modal tadi ya, yang 3 udah ada bocorannya nih jadinya. Sementara hal-hal lainnya itu misalnya aja kayak kemampuan konsentrasi, kemampuan atensi gitu ya untuk diundang ikut ke dalam suatu pembacaan materi, kemampuan menyimak, berpikir kritis, itu semua akan diteskan untuk melihat ini anaknya udah cukup layak atau belum gitu. Nah, kemudian yang sering jadi pertanyaan juga nih Miss Yesi, kok kemudian yang anak yang umur 7 tahun nggak perlu dites lagi gitu, yang usia tepat gitu ya. Kenapa? Karena asumsinya sebenarnya kemampuan-kemampuan tersebut sudah berkembang. Harusnya begitu. Ada kemungkinan nggak anak tuh kemampuannya di usia segitu ternyata belum berkembang tuh kemampuannya? Ada, tapi sangat kecil gitu. Itu menandakan siapa tahu ada gangguan perkembangan. Karena itu memang perlu ada advice dari pihak tenaga profesional gitu jadinya. Oke, Mister. Berarti kalau misalnya ini ada anak misalnya yang mau masuk di SD dengan usianya kurang seperti itu atau terlalu cepat untuk masuk, apakah nanti mungkin di kelas 4 atau kelas 3 itu nanti anak merasa jenuh atau seperti apa ya, Mister ya? Nah, benar-benar. Itu perlu dipikirkan juga ya jadinya ya. Ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian, ada 3 titik di mana anak tuh memperlihatkan mulai jenuh sekolah gitu ya. Misalnya aja nih, sebenarnya dibilang bahwa belum siap nih sebenarnya anaknya. Misalnya orang tua ngerasa oke, sepertinya anakku udah siap, udah cukup matang. Kemudian disekolahkan gitu tanpa ada pengukuran sebelumnya. Misalnya aja let's say mereka di umur 5 tahun sudah sekolah SD gitu ya.
ternyata bisa mengikuti nggak bisa, karena yang dilatih itu kompetensinya. Kompetensi, gitu ya. oke. Tapi, nah yang jadi masalah adalah kalau misalnya tidak melalui pengetesan dan belum jelas nih sebenarnya benar-benar matang atau enggak tuh ya sebenarnya karena nggak dites, nanti biasanya 3 titik ini muncul di mana kelas 3 atau 4 SD. Nah, 3 atau 4 SD-nya titik pertama. Kenapa? Karena pembelajaran itu sudah seperti kalau kita ibaratkan orang naik tangga gitu ya, melangkah di tangga, itu kayak langsung 2 anak tangga sekaligus. Langsung langkah sulit. gitu ya, Mister, ya? Langsung lebih sulit. Sementara di kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 itu kayak ambil langkah-langkah kecil gitu ya. Sementara kelas 3, kelas 4 itu udah langsung naik gitu, heboh gitu ya jadinya. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya anak nih mulai mundur nih. Kalau ternyata memang belum siap secara psikis gitu ya, makanya penting banget ada pengukuran. Yang berikutnya adalah pada saat anak masuk SMP. Kelas 1 SMP gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka juga sedang berjibaku dengan diri mereka sendiri yang mulai puber. Nah, gitu. Benar, masa puber. Jadi, ya, awalnya nggak stabil, kena masuk masa puber lebih nggak stabil lagi gitu. Jadi bayangin nih, double nggak stabilnya gitu ya. Jadinya titik yang ketiga adalah pas di kelas 3 SMA gitu. Di kelas 3 SMA nanti mereka biasanya tuh akan mulai mempertanyakan, aku nih sudah mampu belum ya berkuliah gitu ya, karena harus lepas dari orang tua, harus lebih mandiri, harus bisa melakukan segala hal itu di luar dari bimbingan orang tua gitu ya. Jadinya itu yang menyebabkan nanti anak-anak kemudian merasa mulai mundur nih, prestasi belajarnya mulai turun, motivasi belajarnya mulai males gitu ya. Habis itu mulai nggak minder sama teman-temannya karena ngelihat kok temanku bisa, aku nggak bisa ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu sekalian sama 3 titik tadi. Boleh tuh orang tua pede gitu ya, misalnya bilang bahwa anakku cukup matang kok gitu. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena yang tahu keadaan anak Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri pastinya gitu. Tapi penting untuk diteskan dulu supaya kita benar-benar tahu nih apakah di usia yang kurang tersebut dia cukup matang sebenarnya. Begitu. Baik, Mister. Mungkin saya mau buka ruang pertanyaan lagi ya buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau ada yang masih penasaran atau ada yang ingin menanyakan seputar kesiapan masuk SD, mungkin ada yang bisa mau bertanya, mungkin ada bisa lambaikan tangan atau buka kamera, atau bisa ketik di komennya ya. Oke, kalau belum ada, mungkin gini Mister, ini kan kebanyakan karena masih pandemi ya Mister ya, ada kendala-kendala dalam pembelajaran online mungkin. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala itu, dan orang tua ini bagaimana cara bisa mendampingi anak, misalnya dalam segi permainan atau dalam segi pembelajaran, karena kan kalau masuk di tahapan kelas 1 ini sebenarnya tidak harus untuk pembelajaran secara intensif gitu ya, tapi lebih mungkin kepada ada kondisi bermain, ada kondisi untuk pembelajaran. Itu seperti apa cara pembagian atau tips-tipsnya lah Mister untuk online-nya? Ya kan berarti untuk anak-anak yang baru nih ya masuk ke lingkungan SD gitu ya. Kalau misalnya di masa pandemi ini tuh masuknya itu di usia yang sudah misalnya mereka udah mau kelas 3, udah mau kelas 4, mungkin udah mulai terbiasa karena udah punya bekal nih, kelas 1, kelas 2 udah tahu model pembelajaran itu seperti apa. Nah, tapi sekarang di kelas 1 nih. Nah, penting banget Bapak Ibu untuk mendampingi anak. Gitu ya. Jadi mendampingi anak itu fungsinya buat apa sih? Bapak Ibu, kalau saya bilang soal stres, jangan dikira langsung stres yang heboh gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak mengalami stres juga gitu ya, karena mereka sedang beradaptasi dengan hal yang sangat baru gitu ya. Awalnya yang main-main aja gitu ya, misalnya lari-lari apa gitu, tiba-tiba harus lebih banyak menyimak materi, ada menulisnya, ada membacanya gitu ya. Itu sedikit banyak jadi sumber stres anak gitu ya. Apa sih gunanya kemudian kenapa Bapak Ibu perlu untuk mendampingi anak? Supaya anak bisa sharing, bisa cerita. Kalaupun si anak itu tidak sharing, tidak cerita, Bapak Ibu yang menangkap, oh ini kok kayaknya anakku agak-agak kurang enak ya gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk memfasilitasi emosi anak. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, Miss, begitu emotional level terlalu penuh karena stres tadi itu, maka cognitive level akan macet. Gitu. Ya. Jadi sama tuh, itu sebenarnya juga terjadi di orang dewasa. Makanya pas kita lagi punya banyak masalah, kita nggak bisa mikir jalan keluar. Iya, bisa jadi stres gitu ya, Mister ya. Sebenarnya. Karena itu penting sekali untuk mencurahkan nih, apa nih yang kita rasain. Gitu ya. Nggak penting Bapak Ibu untuk kasih solusi, yang penting dengerin dulu. Nah, gitu. Karena begitu si emotional level ini tuh
terfasilitasi, maka dia bakal bisa berpikir dengan baik juga. Oh, Gitu begitu. jadinya. Jadi pendampingan ya. Benar banget. Berarti ada pendampingan khusus gitu ya, Mister ya, supaya dari sisi anak dan orang tua juga tidak merasa stres gitu ya, karena ada penyaluran untuk cerita seperti itu ya, Mister ya. Baik, Mister. Nah, Mister, kalau misalnya nih misalnya ada orang tua yang tahu nih anaknya misalnya usianya kurang seperti itu dan sudah dites, tapi mungkin hasilnya belum bisa untuk masuk di SD. Ya. Tapi misalnya ada orang tua yang memaksakan untuk masuk di SD, itu apakah ada efek lebih lanjutnya, Mister ya, buat anak maupun orang tua juga? Efek lebih lanjutnya pastinya ada gitu ya, seperti yang tadi di 3 titik tadi biasanya ada mulai kemunduran gitu ya. Tapi bahkan sebelum ke 3 titik itu, Miss, itu bahkan pada saat memasuki lingkungan SD gitu ya, di kelas 1 mereka udah mulai nggak enjoy dengan itu gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi perlu mempertanyakan nih, sebenarnya pada saat Bapak Ibu ini mohon maaf misalnya memaksakan begitu anaknya untuk bisa masuk ke SD, sebenarnya buat kepentingan siapa? Buat kepentingan Bapak Ibu atau buat kepentingan anaknya gitu ya. Kalau kita melihat dari kepentingan anak, berarti penting sekali untuk mempertimbangkan saran dari para ahli yang mengetes. Gitu jadinya. Itu nanti akan sangat berpengaruh tuh Bapak Ibu. Lebih baik anak itu stay di di usia yang lebih kecil dibandingkan nanti udah masuk kelas 1 sekali disuruh stay gitu. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat tadi ya di teorinya yang soal kesadaran social awareness gitu ya, mulai mempertimbangkan tentang kehadiran orang lain. Anak-anak yang masuk di SD kemudian harus stay pas mereka mau masuk kelas 2 itu mereka lebih malu. Benar. Dibandingkan anak-anak yang disuruh stay pas TK. Iya, benar banget sih, Mister. Gitu. Pas TK mereka bisa cenderung lebih ya having fun aja, gitu enjoy aja gitu. Toh nggak ada tuntutan soalnya, nggak kayak di SD yang harus menyimak, harus baca tulis dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Mister. Nah, ini mungkin saya mau buka ruang pertanyaan kembali ya buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau ada yang masih penasaran nih, mengulas sedikit tentang kesiapan anak masuk SD gitu. Jadi kalau siapa tahu ada di rumah Bapak Ibu yang anaknya misalnya usianya kurang nih mau masuk di SD, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Mister Rio gitu selaku untuk pembicara kita hari ini. Iya, ini sepertinya murid-muridnya udah bersemangat sekali ya, udah standby duluan. Ini kayaknya sudah nggak sabar untuk mau trial. Ikut trial ini pelajaran matematika. Oh, matematika lagi. Iya, matematika, Mister belajar berhitung. Gitu. Matematika di kelas 1 itu masih sangat fun loh. Iya, benar banget. Nanti kita lihat deh Miss Lulu yang ahlinya nih untuk gimana sih caranya supaya matematika itu dijalankan dengan cara yang fun. Iya, baik. Nah, mungkin kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, ada tips dan trik nggak, Mister? Misalnya buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin untuk ya seperti gimana caranya untuk menyiapkan anak untuk masuk di sekolah dasar, atau ada cara-cara seperti untuk bimbingan di rumah seperti apa untuk bisa anaknya ini udah siap matang untuk di sekolah dasar seperti itu. Oke. Sebenarnya penting untuk tidak terlalu berfokus pada sudah bisa masuk sekolah dasar atau enggak. Tapi fokuslah pada mengenali kemampuan anak. Gitu. Itu 2 mindset yang berbeda gitu ya, Miss ya. Yang satu buru-buru banget gitu ya, pengen masukin karena mungkin mungkin pikirannya sedikit banyak terpengaruh oleh sepupunya udah masuk SD, temennya udah masuk SD gitu kok ini belum gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita fokusnya bukan ke situ, tapi fokus buat kenal dengan si kemampuan anak. Lakukan pendekatan yang baik karena sekali lagi kesuksesan anak itu bukan berdasarkan pada mereka udah bisa masuk SD di usia berapa gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit ya ini ya, Bapak Ibu sekalian, gitu ada adiknya teman saya gitu ya yang satu angkatan sama, kalau misalnya dulu pernah dengar itu mungkin pernah di salah satu universitas negeri ada rekor anak yang masuk kedokteran di usia yang masih kalau nggak salah 14 atau 15 gitu. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan tuh dia satu angkatan sama adiknya teman saya gitu di fakultas kedokteran tersebut. Begitu. Nah, selama ini yang di blow up di media adalah hal-hal yang luar biasa gitu ya. Nilainya sekian segala macam. Padahal setelah sharing-sharing dengan si adiknya teman saya itu, katanya ternyata tuh anak pinter, tapi nggak mandiri, Miss. Jadi bahkan dia itu misalnya gini, ban motornya itu bocor, ntar dia biarin.
padahal dia penting untuk bisa mobilitas setiap hari gitu ya. Ntar dibiarin, pasti tanyain, kok nggak kamu apa-apain? Aku nggak tahu harus diapain. Dia bilang gitu. Kemudian dia biasa makan di satu warung, tiba-tiba warung itu tutup gitu. Bisa itu dia milih ya udah nggak usah kemana-mana. Dia milih lapar, gitu ya. Karena alasan, kok kamu nggak coba makan di sini? Aku nggak mau coba makan tempat lain, takut. Katanya gitu. Nah ini kan berarti membuktikan kemandiriannya tidak berkembang. Yang di blow up di media, nah hati-hati nih Bapak Ibu. Jadi jangan menerima berita tuh mentah-mentah gitu ya. Oh hebat, usia 14 udah masuk kedokteran, 14-15 udah masuk kedokteran, yang harusnya masih masuk usia SMP gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada cerita-cerita yang lain gitu. Jadi sekali lagi jangan fokus pada cepat-cepatan mau masuk nih. Apa sih yang dikejar sebenarnya gitu. Nah, pengasuhan itu kayak lari maraton. Lari maraton yang diperlukan apa tuh? Kekuatan gitu ya. Karena jaraknya panjang. Nah, dia bukan kayak lari sprint. Nah, sayangnya nih masih ada orang tua yang merasa bahwa pengasuhan itu kayak lari sprint. Cepet-cepet, pengennya cepet gitu. Itu sebenarnya tidak akan menghasilkan anak-anak yang tangguh. Kayak tadi di video sebelumnya ada kepala sekolah kita ya, Miss Ami itu bilang bahwa sebenarnya di usia 0 sampai 7 tahun yang penting adalah menciptakan anak-anak yang tangguh. Bukan cerdas gitu. Yang penting tangguh dulu. Gitu. Karena mengikuti untuk perkembangan tahapannya ya, Mister ya. Karena kita juga tidak bisa memaksakan untuk usia sekian itu bisa untuk lebih lagi gitu ya, Mister ya. Betul. Dan sekali lagi tidak bisa diulang. Benar. Gitu. Kalau udah terlanjur, mau gimana? Ya, andai kan kayak yang tadi, yang masuk kedokteran di usia 14-15 tahun. Kemudian dia sudah seperti itu, mau diapakan? Apakah mau dibalik-kembalikan lagi ke SMP? Gitu? Nggak mungkin. Susah gitu ya, Mister ya. Benar-benar banget. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau merasa anaknya sudah cukup matang, ayo kita tekskan aja supaya Bapak Ibu dapat hasil yang lebih akurat gitu ya. Akurat, benar. Gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi tips-tipsnya dari Mister Rio. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya bahwa bagi orang tua ini yang ingin memasukkan anaknya di sekolah dasar, sebenarnya kita harus tetap melihat untuk tahapan perkembangan anak gitu ya, misalnya. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk anak misalnya usianya masih terbilang muda gitu ya untuk langsung masuk di sekolah dasar, tapi kita tetap melihat bagaimana tahapan perkembangan itu sendiri. Nah, itu juga dilihat dari orang tua masing-masing ya, Mister ya, dan mereka yang lebih tahu, Bapak Ibu yang lebih tahu untuk anaknya masing-masing. Nah, itu sih, Mister. Baik, mungkin kalau ada yang tidak ingin ditanyakan kembali, mungkin sekian sudah selesai, Mister ya, untuk sesi kita hari ini ya. Iya, nanti semoga kita ketemu lagi ya. Iya, semoga ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk bisa menyiapkan anak untuk masuk di sekolah dasar. Baik, ya. Terima kasih Mister Rio buat waktunya, buat ulasannya kita siang hari ini. Baik. Baik, terima kasih. Thank you Miss Jessie, thank you Mister Rio. Okay, hi, good afternoon. Please welcome in trial class Harapan Bangsa 2021. Okay, I am Miss Lulu. We will have 20 minutes to learn in mathematics. Okay, before we start in mathematics learning, Miss Lulu invite all the students to turn on your camera. Please turn on your camera. Miss Lulu want to know you one by one. Okay, thank you Cliff. Thank you Dimitria, Louis, and then Shine. Thank you that you can turn on your camera. Crystal, ya, Crystal, ya, Crystal. Okay. When Miss Lulu call your name, say hi Miss Lulu. Okay? Ready? Ready? Yes, I think so. Okay, good. I want to say hello to Dimitria. Hi Dimitria. Nice to meet you. Hi, I'm so happy to meet you here. Okay, Miss Lulu want to say hello to Shine. Hi Shine. Good afternoon. Wow, you are so beautiful today. I like you so much. Okay, how about you, Louis? Hi, Louis. Hi. Wow, good boy. The next one, I see Cliff. Hi, Cliff. Hi. Okay, say hello to Miss Lulu. Hi, Miss Lulu. Okay, next. Miss Lulu si Crystal. Hi, Crystal.
Hi. You are so pretty today. Okay. Nah, sudah. We will learn in mathematics class. But before we learn it, Miss Lulu want all the students to show your hand. Please show your hand. Where is your hand? Okay, show your hand. Thank you, Dimitria. Yes, good. Louis, good. Cliff, yes. Crystal, yes. Thank you, yeah. This one is our hand. Okay, and this one is our finger. Our finger. Okay, now before this class, Miss Lulu want to start with our song, yeah. We want to count our finger in our hand with our song, okay. Miss Lulu invite all the students to stand up. Stand up, please. Stand up, please. We want to sing and dance together, yeah. Okay, stand up, stand up. Stand up, please. Okay, all the students stand up. We will sing and dance this song, yeah. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wow, I really like this song. How about you? Do you like? Yes. Okay, let's practice. Clap, clap, clap your, clap, clap, clap your hand. Clap, clap, clap your hand. Clap your hand with me. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. Yay! Okay. Nah, student, today Miss Lulu want to give you some question, but in our rule class, you need to raise up your hand first if you want to answer the question. Are you ready? Yes. Ready. Yes, ready. Yeah, please raise up your hand and then Miss Lulu choose your name. Okay. Okay. Nah, class, hold
How many finger in one hand? How many finger in one hand? 5. 5. Nah, student, please remember to raise up your hand. Yeah? Okay, but it's okay. You are really enthusiastic to answer this question. Okay, last step. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, correct. How many finger on 2 hands? 2 hands. How many finger on 2 hands? 10. 10. Let's check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Okay, all the students now sit properly. Sit properly. Okay. In this section, we want to learn to add the number. You know this one is add the number, plus the number. Okay, say together, plus the number. Plus the number. Okay, practice with me to show your arm to make plus symbols. Yeah, this one is plus symbols. Yeah? Okay, good. Dimitria, good. Shine, good. Louis, good. Crystal, please show to me. How to make plus? Yeah. Click, good. I like you so much. Yeah. Okay. And this one is equal. 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 Yeah. Let's practice. Yeah. 1 plus 1 equal. Equal. Equal 2. Yes. Correct, Dimitria. Yeah, you get 1 point. Yeah, okay, nice. Sit properly. 2 plus 1 equal 3. Yay, good job. Next again. 5 plus 2 equal 7. Okay, next again. 3 plus 0 equal 3. Okay, next again. Miss Lulu want to ask question to Shine. Shine, prepare yourself. Okay. 3 plus 1 equal 4. Yes, 100 for you, Shine. Thank you so much. Next. 2 plus 3 equal Louis. 3 plus 2 equal 5. Get it? Okay, next. Cliff, prepare yourself. Yeah. 5 plus 5 equal 10. I love you so much. Yeah, okay, next. Siapa ya? Dimitria, are you ready? Miss Lulu want to give you the number. Okay? 2 plus 4 equal 6. Yay! Good job. 2 times for you. Okay. Now please sit down. Privacy. Nah, class. Yesterday Miss Lulu asking you to prepare straw. Have you prepared it? Yes.
Yes. Okay. Yes, thank you. Besides straw, I need you to prepare rubber. Show to me your straw and rubber. Straw and rubbers. Okay. Now let's practice to count. Counting on, yeah. Counting on the straw receipt, yeah. Start from 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 10. Okay, have you get 10 straws? Now, after you get 10 straws, you need to tie. You need to band with the rubber, yeah? Okay, and show to me if you have finished. This is 10 straws. Say together. This is 10 straws. Okay, ready? How about you, Dimitria? Have you finished to make it 10? Okay, show to me, please. Blue stick. Yeah, okay, show to me, please. You have done. I have 10 straws. Okay, this one. Oh, Cliff still working. Louis still working. Shine still working. Dimitria, I think have done. How about you, Crystal? Have you finished, Crystal? Okay, have you made 10? Udah. Okay, thank you. Show to me, Cliff. I have 10 straws. I have 10 sticks. Okay. How about you, Shine? Do you get trouble? You can tell to me if you get trouble, okay? Okay, student. Yeah, now show to me. This one is 10. Yeah, this one is 10. What is the number after 10? Yeah, this one is 10. What is the number after 10? This one is 11. Yeah, say together. 11. 11. 11. Good. After 11 is 12. Okay, 12. Next, 13. 13. Okay, say together. 13. 13. And then 14. 14. And then 15. Yeah, okay. Let's count together. Start from 10. 10, 11, 13, 14, 15. Okay. Somebody want to try with me? Please present to me. Okay, Dimitria. Dimitria, please present to me to count 15 straws. Okay, start from 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, show your straws and show to me. Okay. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeay. Miss Lulu, can I speak in bahasa? Boleh, boleh pakai bahasa Indonesia ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Oke, siapa yang berani lagi? Somebody want to try? Ayo, thank you ya Dimitria. Dimitria, thank you so much. You are great today. I like you so much ya. You are awesome. Oke, somebody want to try? Ada yang mau coba? Ayo, siapa yang berani coba? Wah, siapa ya? Miss Lu masih belum lihat nih yang mau coba, yang berani coba. Oke, Louis. Wow, good job Louis. Let's practice. Hello Louis. Louis. Ya, coba. Please try to ask how to counting on the straws. Cece bilang potongan bebas terus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, thank you Louis. I like it. Good job. You have tried it well and correctly. Yeah, good job. Okay, next. Somebody want to try again? Dimitria, yes. Louis, yes. How about you, Cliff? Hello, Cliff. Do you want to try? Yeah. Okay. You want... Yeah. Oke, you can try it. Boleh dicoba. Miss, menghitungnya pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Boleh, ya? Boleh. Yuk, siapa yang mau coba? Shine, do you want to try? Hello, Shine. Hello, Shine. Okay. How about you, Crystal? Crystal, do you want to try? I didn't. Okay, yuk. We want to try once again together, ya. Together. Okay, 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, Miss, why you started to counting the numbers start from 10? Nah, because we already bundle the straws in 10. We already make 10, ya. It help you to counting on quickly, ya. Because our finger is already 10, so we cannot to use again else finger to count. So the first way, the quick way to counting the number making 10, ya. Okay, nah, student, today Miss Lulu want to say thank you to Shine, Louis, Cliff, Crystal, and Dimitria. You are very, very good for today, ya. And thank you that you can spend the time to join with us, ya. Miss Lulu want to meet you, want to wait you to join and welcome to Harapan Bangsa Primary 1 next year, okay? Nah, now you can continue to join with Miss Jessie again, ya. Okay, bye-bye. See you next time. God bless you. Thank you so much. Okay, Miss Jessie. Okay, Thank you so much. Iya, thank you, Miss. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar untuk berhitung ya, adik-adik. Jangan lupa besok kita ada lagi untuk trial class online dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, Miss Jessie mau pamit undur diri nih, karena hari ini sudah selesai untuk waktunya kita acara virtual open house kita. Jangan lupa untuk besok tetap mengikuti. Bagaimana? Pakai baju apa ya? Baik, Bapak Ibu. Siang hari ini saya pamit undur diri. Adik-adik jangan lupa tetap mengikuti acara kita besok ya. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang sekitar, dan tetap mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Baik, oke. Terima kasih buat adik-adik. Sampai jumpa besok. Dan kita sama-sama bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di Harapan Bangsa. Sampai jumpa.